sudah pernah saya bahas di fikih jilid 4 kalau nggak salah itu. Iya, gimana Pak? Gini, karena banyak di Al-Akbar itu banyak kasus persis ini. Iya. Prinsip saya timbang zina, sudahlah biar nggak apa, sudah. Tidak usah pakai wayu. Umumnya dari Madura. Dari Madura itu banyak yang mengadu. Asli Madura. Yang dikhawatirkan kemarin tasahul. Iya, iya. Ya, pokoknya kita yuridullah pengusaha itu. Walau yuridullah. Dalilnya bukan tasahul, dalilnya itu Al-Baqarah. Jadi begini. Ketika susah, memang sudah susah, oke kita akadkan supaya aman. Kemudian akad yang kedua, ini sah, sudah sah resmi. Kemudian akad yang kedua, formalisasi aja. Boleh, ya. Kalau diniati akad nikah berarti bisa aja ya tajdidun nikah seperti kitab Al-Jamal itu ada, memang di kitab Al-Jamal tajdidun nikah, walaupun sebenarnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat memang tidak ada itu, tapi oke lah. Kalau NU ngambil ibarat di Al-Jamal memang ada. Kita tajdidun nikah boleh, tapi kalau tajdid itu bisa menjadi perdebatan. Kalau tajdid berarti ini gak kanggu, kalau enggak kanggu berarti jatuh talak satu. Kalau tapi tajdid wudu yang satu ya misalnya kan masih sah juga, tergantung persepsi. Tapi intinya beginilah. Nanti kalau penyidikan ketemu kasus seperti ini, ya solusinya yaitu memang secara individual kita boleh mengikuti madzhab apa saja sesuai dengan yang kita mantepi. Tapi secara sosial harus mengikuti mazhab atau mengikuti mazhab yang menjadi arena masyarakat. Katakanlah kalau penjenengan misalnya tahu bahwa kunut itu boleh tidak dilaksanakan, tapi mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i kan harus dari umat ini kan mazhab Syafi'i sudah memang wajib kunut, tidak boleh tidak kunut. Itu seperti supaya umat tenang. Ini fikih maslahah atau maqasid syariah tadi, maka jadi silahkan aja. Ketika akad dengan naib itu ya formalisasi, diniati memformalkan atau meresmikan bukan akadnya tapi pencatatannya. Soal akadnya ini sebagai ya namanya formalitas ya formalitas ya, bukan tidak diniati sebagai akad nikah. Apa oleh? Ya oleh. Apa dalilnya? Yuridullah pengumusra wa Oke. Kita adanya al-umuru bima qasidiha. Nggih. Mau balik lagi kami dibantu. Oh ya betul, memang al-umuru memang itu kaidah fikih yang diambil dari hadis Nabi yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Tetapi sebenarnya kalau itu kalau innamal a'malu binniyat itu kalau konteksnya usul fikih maka lebih ditarik ke wilayah ibadah. Tapi kalau al-umur bimaqasidiyah itu bisa ibadah bisa muamalah atau lebih berat ke muamalah. Jadi maka sungguh walaupun apa ini kita toto lahir akad nikah qabil tu nikah habil mahdimarkur ya ndak apa pun niat saya hanya memformalkan mencatatkan nikah di nenek nikah ono kopi itu gak iso dicatat, wis catatan tak kopi itu, tapi aku jane gak niat kopi itu ngono ae. Terus intinya begitu, biar hum yahkumuna bidzawahir wallahu ya tawalla sarair, sementara Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita sudah suami istri. Tapi sekali lagi mungkin kalau ulama NU yang masih qauli lebih bagus disebut tajdidun nikah. Karena ada kitabnya, ada ibarat kitabnya. Nah kan dituntut ibarat kitab. Perbedaan mazhab masalah. Yang satu Hanafi kemudian dijawab dengan Syafi'i kan belum bisa. Oh, kalau itu harus kembali ke manhaji. Talfik manhaj itu jelas dibolehkan dalam di Munas Lampung itu boleh talfik manhaj. Sekedar. Nggih. Masing-masing berkutat bukan melebar tapi menajam. Nggih. Akad kemarin malam. Pokoknya gak diprakteknya guys. Sampai kami meninggal dunia. Oke. Rencananya anaknya mau nikah bulan Maulid. Karena kedahuluan ayahnya meninggal dunia, akhirnya yang dari Modotari itu dipanggil. Sebenarnya mayat sudah berangkatkan jam 9 sampai setengah 11. Ternyata nunggu pernikahan. Nah, setelah mau tiap nikah, mau proses, yang laki-laki nggak bawa apa-apa, sama ayahnya akhirnya diberi mas kawin sekian saya tidak berangkat. Kemudian kata Pak Mutinya bilang, ini anu loh,
nikahan tapi jangan boten ngumpuli. Lah sampean ngumpuli bendino lah rusak kampung niki ngoten akhirnya. Soalnya Ya karena itu nikahannya di hadapan mayit hanya sekedar nuruti orang-orang umum, bapaknya mati kalau tak ini. Mohon tolong gimana Pak? Sesuai saya angel gini tadi. Baik. Jadi gini. Ini satu mata nih. Ya memang dalam hadis disebutkan bahwa mayat itu ketika saya tambung lagi. Ketika itu pemutihnya menyuruh saya nikahkan. Pak, saya bilang, ini nggak hafal, nggak biasa nikah kan baru satu kali saya begitu. Akhirnya saya disuruh nikahkan nggak hafal, tapi syarat-syarat dipenuhi. Saksi, akhirnya saya doakan. Ya doanya lama bari gitu. Itu gimana ini Pak? Nah, terus begini, sebenarnya kalau kaitannya dengan sah tidaknya nikah itu tidak ada terkait walaupun di depan mayat atau tidak di depan mayat, yang penting rukunnya. Tapi kaitannya dengan mayat itu memang ada hadis sahih bahwa jenazah itu masih bisa melihat orang hidup ini, menyaksikan siapa yang menyolatih, memandikan, mengantarkan, memakamkan, itu masih terlihat. Baru setelah nanti kedatangan malaikat Munkar Nakir itu alamnya lain, wallahu alam, itu memang nanti ada pembahasan lain. Tapi intinya apa? Orang menikahkan di depan jenazah itu ada hadisnya. Bukan menikahkan ada hadisnya, tapi bahwa jenazah itu masih bisa menyaksikan pernikahan ini. Itu ada hadisnya. Bukan klinik. Ya pasti bukan kalau dari Nabi, tapi itu dipercaya orang Jawa ya. Nah, ono yo kejawen malian. Artinya itu dipercaya orang Jawa, umumnya orang Jawa mempercayai seperti itu. Nah, perkara nikah menikahkan tadi bahwa mahare apa jenis diberi, tidak ada dalil kok harus dari mana, punya sendiri, harus kerja sendiri, tidak ada dalil. Kalau zakat memang ada dalil, harus milik kutam itu ada, tapi begitu diberi oleh mertua kan jadi milik kutam. Diberi oleh siapapun, bahkan oleh istrinya sendiri, ini meluarat banget kayak apa tinggi mahar, tidak apa-apa karena asal ini sudah menjadi milik sendiri. Jadi harta yang diberikan oleh mertuanya itu sudah menjadi milik kutam, ya sudah boleh untuk. Yang penjenengan mengakadkan kan, ada yang menyerahkan pada penjenengan kan. Lah ya berarti kan menjadi taukil wali, tidak ada masalah. Jadi sah itu tidak ada masalah. Kalau dianggap masalah mungkin ya maharnya tadi. Pak mungkin terusin apa? Ya matur. Kok boten tidak nikah tidak boleh. Alasannya? Ya karena ini kan bukan nikah yang resmi kata beliau. Ya, kalau cuma dimodelkan gini kampungnya nanti gimana gitu. Ya memang mutin ya enggak apa-apa lah. Ya. Mutin masuk banding kalau kiai ya. Oke, pengetahuan mutin sekian bagus, nggak ada masalah, hati-hati. Tapi karena mutin gitu ya. Untuk tingkat mutin sudah sangat bagus gitu.